Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di sore yang indah ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam ruh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian di sore yang indah ini dengan berjudul Agama Dajjal adalah agama yang sesat. Apakah agama Dajjal itu? Para nabi dan para rasul sejak zaman Nabi Adam selalu diperintah dan diperintahkan berdoa kepada Allah, yang pada intinya, ya Allah, hindarkanlah aku dari fitnah-fitnahnya Dajjal. Berarti sejak zaman Nabi Adam, berarti sejak zamannya para nabi dan para rasul hingga zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sampai akhir zaman ini, Dajjalnya sudah ada. Dajjalnya sudah datang, bersembunyi di balik hati-hati manusia. Bila Dajjalnya belum datang, bila Dajjalnya belum tiba, bila Dajjalnya belum hadir, maka takkan mungkin Allah perintahkan kepada para nabi dan para rasul serta kepada orang-orang yang beriman untuk berdoa agar terhindar dari fitnah-fitnahnya Dajjal. Berarti Dajjalnya sudah ada, bukan? Siapakah Dajjal itu yang sesungguhnya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat amat nyata bagimu. Coba kita lihat, coba kita tengok, coba kita saksikan di dalam hati kita, siapakah yang wujud ini? Siapakah yang ada ini? Siapakah yang hidup ini? Siapakah yang berkuasa ini di dalam hati kita selama ini?
Bila yang ada, yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang jelas, yang berkuasa bukan Allah di dalam dada kita ini, yakni diri kita sendiri yang menyerupai Tuhan, diri kita sendiri yang syirik kepada Tuhan, maka itulah yang dimaksud iblis, setan, dajjal yang terlaknat itu. Selama ini meskipun secara syariatnya, secara dohirianya kita beragama dengan nama atau bermacam-macam nama-nama agama yang ada di dunia ini. Ada agama Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya. Semua nama-nama agama ini hanyalah nama agama dohiriyah. Nama agama syariat-syariat saja. Akan tetapi meskipun kita memeluk suatu agama syariat itu, agama nama itu, agama badania itu, toh hati kita masih ingkar kepada Tuhan. Hati kita tidak percaya Tuhan. Hati kita jauh dari Tuhan. Dan hati kita selalu memusuhi Tuhan. Kita yang mengambil posisi lebih wujud daripada Tuhan. Kita yang mengambil posisi lebih ada daripada Tuhan. Kita yang mengambil posisi lebih hidup daripada Tuhan. Kita yang mengambil posisi lebih berkuasa, bertindak tanduk apapun daripada kuasa Tuhan. Itulah yang dimaksud agama yang sesat. Apapun nama-nama agama kita, meskipun Islam, nama agama dohiriyah kita, nama agama syariat kita, bila hatinya Allahnya gaib, Allahnya tidak wujud, Tuhannya kalah wujud dengan diri manusianya, itulah agama yang sesat. Apanya yang sesat? Hatinya yang sesat dari Tuhannya. Jadi agama apapun tak menjamin benar atau salah, tergantung masing-masing hati manusianya. Karena agama itu letaknya di hati. Karena jalan pulang menuju Tuhan itu adalah babagan hati, bukan babagan syariat, bukan babagan badaniah, bukan babagan raganiah. Akan tetapi Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu dan amal-amalmu. Allah tidak memandang nasab-nasabmu. Allah tidak memandang pangkat-pangkatmu. Allah tidak memandang jabatanmu. Allah tidak memandang turunan-turunanmu, turunan siapa kamu. Yang Allah pandang hanyalah hatimu. Di dalam hatimu itu sudah pasrahkah engkau kepada Tuhanmu? Di dalam hatimu itu sudah menyerahkah dirimu kepada Tuhanmu? Sehingga dirimu tidak wujud lagi, akan tetapi Tuhanmu lah yang lebih wujud daripada kamu. Sehingga dirimu tidak hidup lagi, yang mana Tuhanmu lah yang lebih hidup daripada kita. Yang mana kita tidak berkuasa lagi, karena Allah hidup, Tuhan itu lebih berkuasa daripada kita sendiri di hati kita. Itulah yang sebenar-benarnya agama. Jadi apapun agama-agama yang kita peluk, agama nama apapun, Islam kek, Nasrani kek, Yahudi kek, Majusi kek, Sabi'in, Buddha, Hindu, Konghucu dan sebagainya, apapun nama agamanya,
bila hati kita sudah kembali kepada siapa yang menciptakan kita, bila hati kita sudah pulang kepada hadirat Tuhan kita, kehadiran Tuhan daripada diri kita, kewujudan Tuhan daripada diri kita, kehidupan Tuhan daripada diri kita, kekuasaan Tuhan daripada diri kita, itulah agama yang lurus, agamanya para nabi, agamanya para rasul. Itulah yang dimaksud makna Islam itu. Agama yang pasrah, agama yang menyerah kepada Tuhannya. Bukan Islam hanya sebatas nama saja. Bila Islam hanya sebatas nama saja, apa bedanya kita dengan Fir'aun? Bila beragama Islam hanya nama saja, apa bedanya kita dengan Dajjal, setan yang terkutuk? Bila yang nyata, bila yang wujud, bila yang hadir, bila yang hidup, bila yang berkuasa, hanyalah diri kita sendiri di hati kita selama ini. Itulah kenyataannya bahwa kita selama ini kita tak sadar, kita tak merasa bahwa kita selama ini agamanya agama yang sesat. Apapun nama-nama agama itu, nama-nama agama secara syariat, Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, dan sebagainya, itu tidak dipandang oleh Allah. Yang dipandang adalah hatimu. Hatimu sudah pasrah, rela, dan datang kembali apa tidak kepada Tuhanmu. Itu yang dipandang oleh Allah, karena agama Allah itu agama yang rahmatan lil alamin. Bila kita sudah kembali kepada rahmatullah, maka itulah yang dikatakan agama. Apa caranya? Bagaimana caranya? Ya harus mati. Matikanlah dirimu sebelum datang matimu. Maknanya kenalilah Tuhanmu, tempat kembalimu, sebelum kau dimatikan, sebelum datang syakaratul maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua termasuk saya memahami apa yang telah dipaparkan. Sesungguhnya agama yang benar, agama yang lurus adalah ketika kau datangkan hatimu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itulah agamanya para nabi, dan itulah agamanya para rasul, bahkan itulah agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Muhammad bukan kau yang lempar, aku yang melempar. Inilah bukti yang sangat amat nyata bahwa Nabi Muhammad rela, ridho, pulang hanya kepada Allah yang berkuasa atas diri Muhammadnya. Sehingga Muhammadnya tak bisa apa-apa. Sehingga Muhammadnya tak bisa melempar. Sehingga Muhammadnya tak punya badan. Sehingga Muhammadnya tak punya hidup. Yang ada hanyalah Ahmad bila mim. Ahmad tanpa mim, yakni Ahad. Yakni mim itu adalah hidup Muhammadnya, ditiadakan hidup Muhammadnya di dalam hatinya, dipersembahkan, dipulangkan kepada hadirat Tuhannya yang telah menghidupinya selama ini. Sejak dari tanah sampai pulang ke tanah lagi, itulah rahmat Tuhan yang selalu bersama-sama hamba yang dipilihnya, hamba kekasihnya. Bagaimana mungkin kita menjadikan Allah sebagai kekasih, sementara di dalam hati kita, kita lebih memilih kekasih Dajjal daripada Allah. Kita lebih memilih kekasih iblis dan setan daripada Allah. Kita memilih kekasih hawa nafsu kita sendiri yang lebih nyata, yang lebih wujud, yang lebih hidup, yang lebih berkuasa di dalam hati kita ini.
Bagaimana mungkin kita dikatakan cinta kepada Allah, sementara di dalam hati kita lebih cinta kepada urusan-urusan yang selain Allah di dalam hati kita. Itulah tanda-tanda bukti kita selama ini tidak sadar bahwa kita selama ini masuk agamanya Dajjal yang selalu membuat huru-hara, yang selalu membuat perpecahan, yang selalu berbuat mengadu domba, mengadu manusia yang lain dengan yang lainnya, mengadu agama yang satu dengan yang lainnya, mengadu pemahaman yang satu dengan pemahaman yang lainnya. Itulah agamanya Dajjal, agama setan, agama ahli neraka. Karena di dalam nerakanya panas, hatinya panas selalu dengan agama-agamanya, panas selalu dengan ilmu-ilmunya, panas selalu dengan amal-amalnya, dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita hening-heningkan diri kita. Marilah kita sunyi-sunyikan diri kita. Marilah kita hempaskan hawa nafsu ini, sehingga hawa nafsu manusia kembali kepada rahmat Tuhannya, sehingga hawa nafsu menjadi hawa yang tenang, hawa yang mutmainnah. Mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buktikan bahwa nama-nama agama yang ada di dunia ini, baik itu Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, dan sebagainya, selama ini adalah agama yang tersesat. Apa buktinya? Buktinya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Mari kita buka bersama Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni orang Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Shadaqallahul adzim. Jadi apapun nama-nama agama itu, baik Islam, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya, apapun namanya, bila tak ada iman di dalam hatinya kepada Tuhannya, apa iman kepada Tuhannya?
Tuhannya yang menciptakannya, Tuhannya yang membuatnya, Tuhannya yang mewujudkannya, Tuhannya yang menghadirkannya, Tuhannya yang menghidupinya. Bila Tuhannya lebih wujud di dalam hatinya daripada diri manusianya di hatinya, maka itulah yang disebut iman. Akan tetapi selama ini kan kita terjerat, kita terbelenggu dengan nama-nama agama-agama itu. Terbelenggu apa? Terbelenggu Dajjal laknatullah. Yang mana di dalam hati kita sendiri yang merasa lebih wujud daripada Allah. Kita sendiri yang merasa lebih hidup daripada Allah. Kita sendiri yang merasa berkuasa daripada Allah. Itu kan agamanya Dajjal. Sehingga Allah gaib. Sehingga Allah ditiadakan. Sehingga Allah dianggap tidak bisa apa-apa di dalam mengurusi makhluknya. Kita merasa bisa mengurusi diri kita sendiri. Inilah yang dimaksud agamanya Dajjal, agamanya setan, apapun nama-nama agamanya. Karena agama itu bukan di raga, bukan di jasad, bukan di dohir, bukan di syariat. Akan tetapi agama itu adanya di setiap hati manusia. Jadi bila agama apapun di dalam hati kita tak ada iman, yang ada hanya kita beriman kepada Dajjal, kita beriman kepada setan, kita beriman kepada hanya hawa nafsu kita lah yang ada. Maka itulah agama Dajjal, agama yang sesat apapun nama agamanya. Dan sebaliknya apapun nama-nama agamanya, baik Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Bila di dalam hatinya beriman kepada Allah, yakni di dalam hatinya sudah menyerah, di dalam hatinya sudah pasrah bahwa diriku hanyalah makhluk, bahwa diriku hanyalah buatan, bahwa diriku hanyalah ciptaan. Ciptaan itu hakikatnya tak ada. Ciptaan itu hakikatnya tak wujud. Ciptaan itu hakikatnya gaib tanpa yang menciptakan. Ciptaan itu, makhluk itu tak ada tanpa yang mengadakan. Berarti yang mengadakan itu lebih wujud apa gaib? Berarti Allah Tuhan seluruh manusia itu lebih wujud apa gaib? Bila Tuhannya gaib berarti yang jadi Tuhan ya Dajjal. Bila Tuhannya gaib yang jadi Tuhan, ya setan, yang sombong, yang angkuh, yang selalu ingkar, yang selalu menjauhkan hatinya dari Tuhannya. Jadi bila hatinya sudah beriman, bagaimanakah caranya beriman? Yaitu beriman kepada hari akhir. Akhirkanlah dirimu di hatimu. Kiamatkanlah dirimu di hatimu. Jangan kau wujudkan dirimu di hatimu. Gaibkanlah dirimu di hatimu. Maka nyatalah Allah sebagai Tuhanmu di hatimu. Itulah yang dinamakan iman. Itulah yang dinamakan hari akhirat. Jadi bukan nanti akhirat itu. Akhir itu sekarang. Tergantung berakhir kepada siapa. Pijakan kita di dalam hati kita ketika di dalam kehidupan ini. Berakhirnya ke hawa nafsu, berarti kita selama ini memeluk agamanya Dajjal, agamanya setan yang sesat, yakni hati selalu berkata li
nafsi. Ini hidupku li nafsi. Ini badanku li nafsi. Ini ilmuku li nafsi. Ini sholatku li nafsi. Ini ibadah-ibadahku li nafsi. Ini kayaku li nafsi. Ini aku yang beraktivitas apapun li nafsi, semuanya berakhir, akhiratnya menuju kepada api neraka, kumpul dengan iblis dan setan. Berarti neraka itu kapan? Di sisi Allah loh ya. Kalau neraka di sisi manusia kan besok, mung angen-angen wae. Neraka di sisi manusia kan nanti di dalam bayangan-bayangan imajinasi manusianya. Akan tetapi neraka yang hak itu sudah nyata, sudah ada ketika badan-badan dan hati yang keras ini masih direngkuh, masih diakui oleh manusianya. Maka manusianya digodok dengan api-api dunia, dengan kepentingan-kepentingan dunia, dengan kepentingan-kepentingan agama yang agamanya dajjal, yang jauh dari pasrah dan menyerah kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita simak lagi di surat An-Nisa ayat yang ke-48. Coba kita simak An-Nisa 48. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yakni syirik. Dan dia mengampuni apapun dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Subhanallah. Jadi tanda-tandanya kita selama ini masuk di dalam agamanya Dajjal, iblis, setan. Kita berada di lembah dosa yang sangat amat besar. Apa buktinya? Ketika Allah masih gaib bagi kita. Ketika diri kita lebih wujud daripada Allah. Ketika diri kita lebih hidup daripada Allah. Ketika diri kita lebih berkuasa daripada Allah. Itulah yang dimaksud dosa yang besar. Hati kita selalu mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita. Diri kita selalu menyerupai Allah tapi tidak sadar. Kita belum memasuki sebuah agama yang lurus, agama yang pasrah, agama yang menyerah. Karena kita selama ini hanya beragama agamanya Dajjal yang banyak namanya itu. Islam agama Dajjal bila hatinya masih wujud kemanusiaannya. Yahudi agama Dajjal bila pemeluknya masih merasa lebih wujud daripada Tuhan yang menciptakannya.
Nasrani, agama Dajjal, bila pemeluknya masih merasa hidup, merasa yang berkuasa atas diri manusianya daripada Tuhannya. Sabi'in, Majusi, Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya. Bila di dalam hati manusianya masih ada manusianya dan goib Tuhannya, berarti kita termasuk di dalam agamanya Dajjal, berkumpul dengan iblis dan setan di neraka Jahanam. Ya, sekarang inilah kita digodok, dibakar dengan apa-apa yang kita cintai. Hidup yang kita cintai akhirnya dibakar. Badan yang kita cintai dibakar. Urusan-urusan dunia, ilmu, amal, ya dibakar. Kenapa? Karena di dalamnya hanyalah untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, seluruh manusia, apapun agamanya, siapapun orangnya, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maknanya sembahlah Tuhanmu yang mengadakan kamu, sembahlah Tuhanmu yang mewujudkan kamu, sembahlah Tuhanmu yang menghidupkan kamu. Siapakah dia? Ya yang wujud ini. Siapakah dia? Ya yang hidup ini. Siapakah dia? Ya yang ada. Inilah Tuhanmu ketika dirimu sudah menyerah, sudah kembali, sudah pasrah kedirian manusiamu di hatimu, maka itulah yang dimaksud menyembah. Ketika diri kita sudah tak bisa menyembah lagi, ketika kita sudah tak bisa sholat lagi, ketika kita tak bisa berkuasa lagi, ketika kita tak bisa hidup lagi, maka terjadilah Muhammad. Bukan kamu yang melempar itu, aku yang melempar. Muhammad, bukan kau yang memanah itu, aku yang memanah. Muhammad, bukan kau yang membunuh itu, akulah yang membunuh untuk membantumu agar kau menang melawan hawa nafsumu, agar dirimu tetap menjadi kekasihku. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kan seolah-olah hidup ini bukan ciptaan Tuhan. Seolah-olah badan ini bukan ciptaan Tuhan. Selama ini kita selalu memusuhi Tuhan. Apa buktinya? Kita merasa bahwa hidup ini hidup kita sendiri. Kita merasa bahwa badan ini badan kita sendiri. Kita merasa bahwa kekuasaan ini adalah kekuasaan kita sendiri. Sehingga kita panas, sehingga kita bentrok saja dengan manusia yang lain. Itulah buktinya bahwa kita selama ini tidak punya iman. Akan tetapi iman kita hanyalah kepada hawa nafsu kita sendiri. Iman kita hanyalah kepada Dajjal yang mengaku-ngaku jadi Tuhan. Jadi Dajjal tidak terasa. Jadi kufur tidak terasa. Kafarah tidak terasa. Hati kita merasa lebih benar daripada yang lainnya. Hati kita lebih
benar daripada agama-agama yang lainnya. Itulah yang membuat Dajjal ini hidup terus dengan lestarinya di dalam jahannamnya Allah. Apalagi bukti-bukti bahwa seluruh agama yang dipeluk oleh manusia selama ini agamanya Dajjal, ketika di dalam hatinya belum pasrah, rela, ridho, kembali, yaitu menyerahkan hidup dan badannya kepada Tuhannya, yaitulah agamanya setan, agama Dajjal, yang mana di dalamnya merasa benar sendiri. Dan akhirnya setan dengan mudahnya mengadu domba manusia yang satu dengan yang lainnya. Coba buka lagi surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekarang sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya hanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Jadi maknanya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Siapakah dia? Ya kita sendiri selama ini. Kita lebih wujud daripada Allah. Kita lebih hidup daripada Allah. Kita lebih berkuasa daripada Allah di dunia ini. Inilah yang disebut manusia membuat tandingan-tandingan Tuhan selain Allah. Maka manusia lebih cinta kepada dirinya. Maka manusia cinta kepada hawa nafsunya. Maka manusia cinta kepada kemanusiaannya daripada Tuhannya di dalam hatinya. Itulah agama iblis. Itulah agama Dajjal. Itulah agama yang tersesat. Apapun nama-nama agama Anda, bila hati kita masih begini-begini terus, ya belum masuk agama yang lurus, agama yang selamat, agamanya kembali manusia kepada Tuhannya. Bagi manusia yang cinta kepada Tuhannya, maka Tuhannya, maka Allah lebih wujud daripada diri manusianya. Itulah tanda cinta yang manusia kepada Tuhannya. Tuhannya lebih nyata daripada manusianya di hatinya, daripada manusianya. Jadi teraplikasilah, Muhammad bukan kau yang melempar, tapi aku yang melempar. Inilah yang bukti bahwa Nabi Muhammad lebih cinta kepada Tuhannya, lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada dirinya sendiri. Terbukti bukan
Alhamdulillah. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa ditunjuki oleh Allah kepada jalan yang lurus, ditunjuki kepada oleh Allah kepada jalan-jalan yang mana mengarah seluruhnya kepada lillah, karena kehidupan inilah sejatinya wat siratal mustaqim. Di dalam melewati wat siratal mustaqim selama ini kita selalu dan selalu tersesat jalannya hingga jatuh ke lembah jahannam sehingga berakhir menuju kepada iblis dan setan, kepada dajjal yang terlaknat, yakni dibakarlah kita selama ini di hati kita, karena diri kita merasa lebih ada daripada yang ada. Berarti kita selama ini sudah tahu bahwa amal kita, ilmu kita sejak akil balik hingga setua ini ternyata hangus, hancur. Karena itu adalah racun. Kenapa? Karena kita selama ini menjadikan iblis dan setan, menjadikan dajjal sebagai junjungan kita, sebagai Tuhan kita. Ya, semuanya kembali kepada iblis dan setan serta dajjal. Semuanya hanyalah pemuas hawa nafsu kita sendiri. Semoga saya khususnya dan kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan salawat zalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashrili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa urijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.